Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ini pertemuan yang keempat dari daurah ilmiah kita mengkaji kitab Manzumatul Qawaid Al-Fiqhiyah karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Ya. Kita sudah membaca bait pertama dan kedua dari rangkaian pendahuluan. Kemudian dalam kelanjutan pendahuluan beliau di bait syair yang ketiga, berkata penulis rahimahullahu taala, "Tsumma as-salatu مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم." Ya. Kata beliau kemudian salawat disertai dengan salam yang terus menerus semoga dilimpahkan kepada Rasul, yaitu Nabi Muhammad Al-Qurashi yang berasal dari suku Quraisy, Al-Khatami, yang merupakan penutup para nabi. Iya. Sini beliau menjelaskan atau menyebutkan salawat sertai dengan salam. Sebab biasanya setelah membaca alhamdulillah dibawakan salawat dan salam untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan dimaklumi bahwa salawat dan salam ini adalah perkara yang diperintah di dalam Al-Qur'an. Dan dasar perintah dibangun di atas suatu hal yang agung, karena Allah dan para malaikat memberikan salawat kepada Nabi. Allah berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya memberi salawat kepada Nabi. Karena itu wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Nabi dan bertaslimlah untuknya. Iya. Maka di dalam ayat digabungkan antara salawat dan taslim. Sebagaimana penulis di sini menggabungkan tsumma as-salatu ma' salamin daimi. Kemudian salawat disertai dengan salam. Salawat di sini artinya adalah pujian Allah, iya, kepada beliau di al-mala' al-a'la, di depan para malaikat. Dan ini yang paling sahih di dalam penafsiran salawat berdasarkan apa yang datang dari apa yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari secara muallaq dari Abul Aliyah Rufai' ibn Mihran Ar-Riyahi rahimahullah. Iya. Disertai dengan salam. Salam adalah tahiyat yang bermakna keselamatan dari kejelekan. Keselamatan dari kejelekan. Jadi ini dua hal yang didoakan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai kewajiban kita umat Islam. Ala rasuli, terhadap ar-rasul. Ya, beliau sebutkan di sini dengan sifat ar-risalah, kerasulan. Dan
Penyebutan bahwa beliau adalah seorang rasul disebut di dalam beberapa ayat. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum." Telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri-diri kalian. Dan juga di antaranya adalah firman Allah, "Muhammadun Rasulullah." Muhammad adalah rasul Allah. Jadi beliau adalah seorang rasul. Iya. Di kalangan kebanyakan ulama, mereka membedakan antara rasul dan nabi. Antara rasul dan nabi. Iya. Namun ini pendapat di dalam mana membedakannya secara mutlak adalah hal yang kadang perlu diperiksa kembali. Karena di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin." Tidaklah kami mengutus sebelum engkau Nabi Muhammad seorang rasul pun dan tidak pula seorang nabi. Ya, rasul dan nabi keduanya disebut arsalna dengan itlaq irsal. Masuk di dalam pengutusan, di dalam risalah. Iya. Di antara para ulama yang membedakan, mereka yang masyhur di kalangan kita, kalau seorang rasul itu dia diberi syariat dan diperintah untuk menyampaikan. Kalau nabi tidak diperintah untuk apa? Menyampaikan. Dan ini definisi banyak kritikannya. Banyak kritikannya. Iya. Dan di antara hal yang paling dekat, yang paling sedikit kritikannya, kalau dikatakan bahwa seorang rasul adalah seorang yang diutus kepada kaum yang menentang mereka, ya, dengan membawa risalah yang baru. Ini rasul. Ya, karena itu penyebutan rasul dalam Al-Quran kebanyakannya kepada para nabi yang ditentang oleh kaumnya. Adapun kalau mereka sudah satu umat, diutus padanya beberapa nabi, maka disebut nabi, tidak disebut rasul. Sebab diutus kepada kaum yang bersepakat dengan mereka. Karena itu dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Inna bani Israila tasusuhumul anbiya, kullama halaka nabiyyun khalafahu nabi." Sungguhnya Bani Israel itu mereka diatur oleh para nabinya. Setiap kali ada seorang nabi yang meninggal, maka ada nabi yang menggantikannya. Jadi disebut nabi, dan disebut rasul. Karena para nabi ini melanjutkan syariat sebelumnya dan diutus kepada kaum yang muwafiq dengan mereka. Baik. Ini perbedaan antara rasul dan nabi. Dan Syekh di sini membahasakan dengan Ar-Rasul. Ya, Al-Qurashi. Al-Qurashi nisbat kepada apa? Bani Quraisy. Dan Bani Quraisy ini dari An-Nadhr bin Kinanah, dari Bani Kinanah. Ya. Baik. Dan Kinanah itu dari keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Dari keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Dan telah syah di dalam As-Sahih, dalam Sahih Muslim dan selainnya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dipilih dari Quraisy. Karena itu beliau dikatakan Al-Mustafa. Wa inna Allah astafani min Quraisy. Dan sungguhnya Allah memilih saya dari Quraisy. Baik, jadi beliau Al-Qurashi, penisbat beliau. Al-Khatami. Iya. Al-Khatami artinya apa? Penutup. Sebab beliau adalah penutup Nabi dan Rasul. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, iya, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Bukanlah Nabi Muhammad itu
ayah salah seorang dari kalian. Tapi beliau adalah Rasul Allah dan beliau adalah penutup para nabi. Iya, jadi beliau adalah penutup para nabi. Dan telah mutawatir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "La nabiyya ba'di." Tidak ada nabi setelahku. Tidak ada nabi setelahku. Baik. Ya, beliau Al-Khatami. Kebanyakannya dibaca khatam ya. Sebab dengan kerasulan beliau ditutuplah seluruh kerasulan itu, tidak ada lagi rasul dan nabi setelahnya. Dan ada yang sebagian ulama yang mensyarah buku ini ada yang menyebut bisa dibaca Al-Khatimi, di kasrah ta'nya Al-Khatim. Jadi dia adalah penutupnya, akhir dari para rasul itu. Dan insyaallah taala maknanya juga sama. Nah, jadi selawat dan salam ya terus menerus semoga dicurahkan untuk Nabi Muhammad, Nabi yang berasal dari Quraisy, ya, yang merupakan penutup para nabi. Wa alihi wa sahbihi al-abrari al-haizi maratib al-fakhari. Ini kelanjutan dari pendahuluan penulis bait syair yang keempat. Wa alihi, dan juga semoga salawat diberikan kepada alihi, keluarganya. Iya. Kata al di dalam bahasa Arab itu digunakan untuk beberapa makna. Kadang digunakan bermakna kerabat, keluarga. Kadang digunakan bermakna pengikut. Iya. Bermakna pengikut. Dan di sini ada dua kemungkinan, bisa bermakna pengikut dan bisa bermakna keluarga. Wa sahbihi, dan para sahabatnya. Ya. Wa sahbihi, as-sahb itu jama' ya. Kata tunggalnya adalah sahib, yang bermakna kawan. Kadang disebut juga dengan nama sahabi. Jadi sahbihi yaitu para sahabatnya. Jadi kalau kita artikan, semoga Allah juga melimpahkan salawat dan salamnya untuk pengikut beliau dan untuk para sahabatnya. Ya, wa sahbihi. Definisi sahabat disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah, kullu man laqiya an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'ala al-islam. Setiap orang yang berjumpa dengan Nabi dalam keadaan dia beriman kepada Nabi dan mati di atas keislaman. Wa in takhallalat riddatun 'ala al-ashah. Kalau sahabatnya misalnya murtad kemudian dia masuk Islam lagi, apakah dia tetap disebut sahabat? Ini silang pendapat di kalangan ulama, dan yang paling kuatnya tetap dihitung sahabat. Dan ini masalah disebut oleh para ulama, walaupun dalam alam kenyataan hanya terjadi pada segelintir beberapa orang yang bisa dihitung jari. Ya, tapi mereka dari para sahabat yang masuk Islam, berjumpa dengan Nabi, kemudian pernah terfitnah sehingga murtad keluar dari Islam, ya, kemudian kembali lagi ke dalam Islam, mereka tetap disebut oleh para sahabat, tetap disebut oleh para ulama di buku-buku yang memuat tentang nama-nama para sahabat. Iya. Baik, jadi itu definisi sahabat. Sini beliau doakan wa alihi wa sahbihi al-abrari. Semoga juga salawat dicurahkan untuk pengikutnya atau keluarganya, kerabatnya. Wa sahbihi al-abrari, dan para sahabatnya yang baik. Iya. Al-abrar itu adalah kata jamak. Iya. Dari bar. Al-abrar. Dari al-bar. Dan al-bar itu artinya
orang yang jujur dan banyak kebaikannya. Iya. Adapun al-barara itu dari kata al-bar, panjang ba-nya. Al-barara. Nah, dan maknanya sama ya, bahwa al-bar artinya yang jujur dan banyak apa? Kebaikannya. Al-haizi maratib al-fakhari. Al-haizi artinya yang mendapatkan. Ya, yang meraih. Dari kata al-hauz yang bermakna al-jam' wa dhamm, mengumpulkan dan menyatukan. Ya, kalau kita bahasakan bebas, mendapatkan, meraih. Maratib al-fakhari. Maratib jamak dari martabat. Ya, martabat sudah bahasa Indonesia, martabat bermakna kedudukan. Ya. Kedudukan dan posisi yang tinggi itu martabat. Maratib al-fakhari. Fakhar artinya kedudukan yang tinggi, yang penuh dengan kemuliaan. Fakhar bermakna asyaraf, yang mulia. Iya. Jadi beliau di sini mendoakan juga salawat untuk keluarga dan para sahabat beliau yang baik, yang penuh dengan keutamaan, yang mendapatkan kedudukan yang tinggi. Karena dimaklumi bahwa para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang-orang yang ditinggikan dan dimuliakan oleh Allah. Mereka adalah manusia-manusia pilihan yang dipilih untuk mendampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, tidak akan dia dapatkan keutamaan sebagai seorang sahabat kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memilihnya, tidak menghendaki kebaikan itu untuk dirinya. Karena itu siapa saja yang masuk dalam deretan sahabat pernah berjumpa dengan Nabi, maka pasti ia memiliki keutamaan. Iya. Dan keutamaan para sahabat di tengah umat ini tidak bisa dicapai oleh siapapun yang datang setelah mereka. Iya. Karena itu dari keimanan kita mencintai para sahabat Nabi, mendoakan kebaikan untuk mereka, menjaga lisan dan hati dari menjelekkan para sahabat. Di dalam Al-Quran setelah Allah sebutkan keutamaan para sahabat dari kalangan muhajirin dan para sahabat dari kalangan al-ansar, kemudian Allah berfirman mensifatkan orang yang beriman setelah mereka. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah kami. Orang-orang yang datang setelah para sahabat, mereka berkata, wahai Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan, yaitu para sahabat. Iya. Maka ciri dari keimanan mendoakan kebaikan untuk para sahabat. Karena itu berdasarkan ayat yang saya bacakan tadi, Imam Malik berkata, ya, bahwa orang yang mencela para sahabat itu tidak berhak mendapatkan harta al-fai, karena mereka bukan dari kaum muslimin yang bisa diberi dari harta milik kaum muslimin. Iya. Karena mencela sahabat Nabi seluruhnya atau kebanyakannya itu adalah salah satu pembatal keislaman yang disepakati oleh para ulama. Iya. Karena itu jangan tertipu dengan orang-orang Syiah Rafidhah yang mengaku cinta kepada Ahlul Bait, cinta kepada keturunan dan kerabat Nabi, tapi mereka benci kepada para sahabat yang lain, bahkan mengkafirkannya. Iya. Karena orang-orang Syiah Rafidhah ini bukan umat Islam. Iya. Bukan orang yang dikatakan sebagai umat Islam. Al-Qur'annya saja beda dengan Al-Quran kita.
Mereka katakan bahwa Al-Quran kita itu kurang. Mereka punya mushaf Fatimah 3 kali lipat dari Al-Quran yang kita miliki. Iya, 3 kali lipat dari Al-Quran yang kita miliki. Nah, orang-orang Syiah Rafidhah ini, ya, mereka menganggap bahwa berdusta itu adalah ibadah yang mendekatkan kepada Allah. Ya, karena itu jangan heran kalau orang-orang Syiah ditanya, apa betul orang-orang Syiah mengatakan Al-Quran kita kurang? Ya, mereka berani bersumpah, demi Allah tidak ada itu dalam agama Syiah. Iya, tidak ada dalam apa? Agama Syiah. Sebab dianggap berdusta itu dapat pahala. Iya. Dan kita tidak perlu sumpah dari orang-orang Syiah. Sebab buku-buku Syiah sendiri bercerita tentang agama mereka. Dalam buku-buku yang merupakan sumber rujukan mereka, mereka tetapkan bahwa Al-Quran itu kurang. Ya, bahkan salah seorang tokoh Syiah punya buku khusus bukti bahwa Al-Quran itu telah kurang. Iya. Dan ini diakui oleh orang-orang Syiah sendiri dalam buku-buku yang merupakan rujukan mereka. Nah, dan belakangan ini muncul sebagian dari umat Islam, ya, yang sebagiannya adalah orang-orang yang tertipu, tidak mengerti tentang Syiah. Ya, dia pikirnya bahwa Syiah ini, ya, adalah kelompok yang membela Islam karena di masa Salman Rushdie mengeluarkan ayat-ayat syaitan, ya, Khomeini sangat kencang menuntut darahnya. Ya. Dan jangan tertipu dengan Khomeini ini, sebab dia punya, ya, mirip dengan perbuatan Salman Rushdie, karena mereka meyakini bahwa Al-Quran kita Al-Quran kita kurang. Ya, dan Khomeini yang berkata dalam kitabnya Al-Khilafah Al-Islamiyah atau Al-Hukumah Al-Islamiyah, ya, kata Al-Khomeini, inna li a'immatina manzilatan la yablughuha malakun muqarrab wala nabiyyun mursal. Tanya, sungguhnya para imam kami, mereka punya imam 12, Ali bin Abi Thalib dan anak keturunannya 12 orang. Ya. Kata Khomeini, itu memiliki kedudukan yang tidak dicapai oleh seorang nabi, tidak dicapai pula oleh seorang malaikat. Jadi imam 12 ini lebih baik daripada nabi dan lebih baik daripada apa? Malaikat. Ya. Jelas ya? Dan ini kekufuran yang nyata. Mendustakan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka orang-orang Syiah ini gampang berdusta, itu adalah hal yang biasa. Karena itu jangan tertipu. Dan sebagian dari kaum muslimin yang membela Syiah, iya, ada yang mirip begitu, tertipu. Iya. Ada lagi pihak yang lain mughaffal. Iya. Dia harusnya bisa paham, tapi tidak pengen untuk paham. Iya. Bisa belajar, tapi tidak mau untuk memahami. Nah, coba baca buku Quraisy Shihab. Ya. Sunni Syiah bisakah bergandengan tangan? Ya. Bagaimana ada orang yang membuat penjelasan tentang mendudukkan antara ahli sunnah dan Syiah, tetapi dia hanya baca dari buku-buku gurunya saja. Guru saya berkata begini, ya dia sebut guru-gurunya yang mengajarnya di Mesir. Tidak dia merujuk ke buku-buku orang Syiah, dia baca sendiri. Tidak pula dia merujuk ke buku-bukunya ahli sunnah, dia baca sendiri. Dan ini dimaklumi oleh seorang yang berakal. Bukan begitu cara memperbandingkan. Iya. Cara memperbandingkan. Ini orang yang tidak pengen untuk tahu. Ya, dan mungkin saja dia orang Syiah yang sengaja menyamarkan. Ya. Dan ini subhanallah muncul juga dari kalangan kaum munafikin. Orang-orang yang belajarnya kadang di Eropa sana, di Chicago sana. Kemudian datang, ya, mengadakan propaganda mendekatkan antara Sunnah dan Syiah. Ya. Dan harus dimaklumi bahwa orang Syiah sendiri itu tidak mungkin bertemu dengan ahli sunnah di dalam keyakinan. Iya. Dan mereka orang-orang yang mendekatkan antara ahli sunnah dan Syiah ini umumnya adalah pembela orang-orang Syiah. Nah,
Jadi secara umum dan dewasa ini mulai orang-orang Syiah ya, menipu kaum muslimin dengan berbagai slogan. Iya. Cinta kepada Ahlul Bait. Dan demi Allah mereka itu bukan orang-orang yang cinta kepada Ahlul Bait. Yang cinta kepada Ahlul Bait dengan kecintaan yang benar itu ahli sunnah. Iya. Karena Nabi memerintah untuk cinta kepada Ahlul Bait. Iya. Menghormati keturunan beliau karena Nabi berpesan wa udzakirukumullah fi ahli baiti. Saya ingatkan kalian tentang kedudukan Ahlul Baitku. Ya, karena itu penulis di sini berselawat untuk keluarganya, keluarga Nabi wa alihi, yang bermana kerabat, bermana juga pengikut. Iya. Dan ini dari kebiasaan ahli sunnah. Tapi bukan artinya cinta kepada Ahlul Bait mengkultuskan mereka, mengangkatnya ke kedudukan melebihi para nabi dan para rasul. Ya. Kedudukan yang bukan merupakan kedudukannya. Ya. Dan orang-orang Syiah mengatakan bahwa mereka cinta kepada Ahlul Bait, hakikatnya tidak. Karena Imam Ahlul Bait sendiri mendustakan keyakinan-keyakinan mereka. Iya. Karena itu mereka dikatakan sebagai Ar-Rafidhah. Mereka datang kepada Muhammad ibn al-Hanafiyah, putra Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya, kemudian Muhammad ibn al-Hanafiyah menasihati mereka. Ya. Namun orang-orang Syiah menolak. Maka beliau pun berkata, "Idhabu fa antum ar-Rafidhah." Pergilah kalian. Kalian adalah Rafidhah, orang-orang yang menolak syariat. Semenjak itulah mereka dikenal dengan nama Rafidhah ini. Dan mereka senang dengan penamaan Rafidhah. Mereka senang dengan penamaan Rafidhah karena merasa bangga karena menentang ya, syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini sekilas ya berkaitan dengan masalah para sahabat ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan keutamaan para sahabat di dalam Al-Qur'an ya sangat banyak sekali. Iya. Kemudian di kelanjutan selesai sudah ya, beliau membawakan hamdalah, membaca alhamdulillah dan membaca selawat. Iya. Setelah itu beliau masuk memberikan pendahuluan tentang keutamaan ilmu. Kata penulis rahimahullah, "I'lam khudita anna afdalal minan ilmun yuzilu syakka anka wad-daran." I'lam, ketahuilah. Iya. Khudita, ketahuilah. Semoga Allah memberi hidayah kepadamu. Ini doa ya. Semoga Allah memberi hidayah kepadamu. Anna afdalal minan, sesungguhnya nikmat Allah yang paling afdal, nikmat Allah yang paling utama adalah ilmun yuzilu syakka anka wad-daran, adalah ilmu yang menghilangkan keraguan dari engkau. Ya, wad-daran, dan menghilangkan kotoran darimu. Ad-daran ini ya bermakna al-qadar. Ya. Kotoran yang mengotori. Baik. Jadi di sini penulis rahimahullahu taala ya mengajak orang-orang yang membaca manzumah beliau ini untuk menuntut ilmu. Beliau berkata, "I'lam, ketahuilah, ilmuilah. Anna afdalal minan, bahwa nikmat yang paling utama." Iya. Dan ini dari keindahan beliau di dalam menyusun buku ini dan mengajak orang-orang yang membacanya supaya memahami iya, ilmu agama itu dan menuntut ilmu agama tersebut dari sumber-sumbernya yang benar sambil memperhatikan manfaat dari mempelajari ilmu itu. Ya. Kemudian beliau doakan, "Hudita, semoga Allah memberi hidayah." Dan ini dari keindahan akhlak dan juga menunjukkan iya, semangat
penulis dan perhatiannya kepada orang yang membaca buku ini agar supaya mendapat hidayah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberi hidayah kepadamu. Iya. Dan mendoakan seorang mendapat hidayah itu dari perkara yang dituntunkan. Ya, apalagi untuk seorang penuntut ilmu didoakan kebaikan. Nah, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Ibnu Abbas. Ya, beliau berkata, "Allahumma faqihhu fid din." Ya Allah, berikanlah kefakihan untuknya di dalam agama. Iya. Demikian pula penulis di sini mencontoh Nabi mendoakan orang-orang yang belajar menuntut ilmu agar supaya mereka mendapat hidayah. Ketahuilah anna afdhalal minan, bahwa nikmat yang paling besar. Ya. Sini beliau sebutkan bahwa ini nikmat yang paling besar. Apa nikmat yang paling besar itu? Adalah ilmu. Ya, karena nikmat ilmu agama itu nikmat yang paling besar. Hanya saja ilmu yang agama yang merupakan nikmat ini adalah ilmu agama yang bermanfaat. Ya. Beliau sebutkan pada ilmu agama yang bermanfaat ini dua syarat, dua kriteria. Yang pertama, yuzilu syakka. Pertama, ilmu agama itu menolak, menghilangkan keraguan dari dirimu. Iya. Jadi ilmu agama yang bermanfaat adalah ilmu yang mendatangkan keyakinan bagi orang yang mempelajarinya, sehingga tidak ada keraguan pada dirinya. Iya. Kemudian yang kedua, sifat dari ilmu yang bermanfaat itu adalah yuzilud daran, menghilangkan penyakit, menghilangkan kotoran. Iya. Dan kotoran yang dimaksud di sini adalah kotoran yang berkaitan dengan hati. Iya. Karena kotoran itu dua macam, sebagaimana penyakit itu dua macam. Ada kotoran pada fisik, penyakit pada fisik, pada tubuh. Dan ada kotoran pada hati, penyakit pada hati. Iya. Dan penulis tidak menyinggung masalah kotoran di tubuh. Iya. Sebab kotor pada tubuh itu tidak memberi banyak pengaruh sepanjang hatinya baik. Tapi kekotoran di dalam hati, ini yang membahayakan. Ya, seorang yang sakit tubuhnya, penyakit pada tubuh itu, kalau disertai dengan hati yang sehat, penyakit di tubuh akan menjadi pahala dan kebaikan. Iya. Menjadi pahala dan kebaikan. Tapi kalau hati yang sakit, walaupun tubuhnya sehat, tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Iya. Karena itu di sini penulis menegaskan dua perkara. Yang pertama, beliau ingin menegaskan keutamaan ilmu. Kemudian yang kedua, beliau ingin menegaskan bahwa ilmu yang memiliki keutamaan itu harus memiliki dua sifat. Ilmu yang mendatangkan keyakinan dan ilmu yang menghilangkan kekotoran di dalam hati. Iya. Adapun pembahasan tentang keutamaan ilmu ini tentunya adalah pembahasan yang sangat luas sekali. Dimaklumi bagaimana keutamaan ilmu agama itu sebagai suatu nikmat. Iya. Kalau kita perhatikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah untuk beliau berbagai nikmat. Berbagai nikmat. Berbagai keutamaan. Bersamaan dengan itu, Allah tidak pernah memerintah Rasulnya untuk memohon tambahan nikmat kecuali memohon tambahan ilmu saja. Allah berfirman kepada Nabi, "Wa qul rabbi zidni ilma." Wa qul rabbi zidni ilma. Katakan wahai Nabi Muhammad,
Berdoalah engkau, wahai Rabbku, tambahkanlah ilmu bagiku. Iya, beliau tidak diperintah mohon tambahan harta, tambahan istri, tambahan anak-anak dan selainnya dari nikmat-nikmat Allah. Beliau hanya diminta untuk memohon tambahan ilmu. Ini menunjukkan bahwa nikmat ilmu ini adalah nikmat terbesar. Adalah nikmat terbesar. Iya. Kemudian beliau jelaskan bahwa ilmu agama itu, ya, ilmu yang diambil manfaat dengannya adalah ilmu yang terpenuhi padanya dua kriteria. Yang pertama, ilmu yang mendatangkan keyakinan, menghilangkan keraguan. Iya. Sebab syaitan memberikan syubhat-syubhat, keraguan-keraguan pada hamba di dalam beribadah, di dalam beramal. Ya, agar supaya hamba tersebut dipalingkan dari kebaikan. Dalam as-sahihain dari hadits Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'ti syaitanu ila ahadikum." Syaitan datang kepada salah seorang di antara kalian. Iya. Perhatikannya, diceritakan oleh Nabi bagaimana pandainya syaitan menyesatkan manusia. Datang syaitan kepada salah seorang di antara kalian. Syaitan bertanya, "Man khalaqas samawat?" Siapa yang menciptakan langit? Ya. Si hamba menjawab, Allah yang menciptakannya. Ya. Man khalaqal ard? Siapa yang menciptakan bumi? Jawab lagi, Allah yang menciptakannya. Terus syaitan bertanya, siapa yang menciptakan? Siapa yang menciptakan ini? Menciptakan ini. Terus akhirnya syaitan bertanya apa? Siapa yang menciptakan Allah? Nih, perhatikan. Jadi dia mulai dari hal yang seorang, wajar aja ditanya siapa yang menciptakan langit? Jawab, Allah yang menciptakannya. Terus ya, sampai akhirnya syaitan memberi syubhat. Kalau begitu siapa yang menciptakan Allah? Nah, ini syaitan sudah. Jadi siapa yang menjawab pertanyaan ini, itu artinya dia masuk ke dalam lingkaran yang diinginkan oleh syaitan. Ya, dan yang menjawab pertanyaan ini cuma satu kelompok saja, yang menamakan dirinya dengan orang-orang filsafat. Kalau antum belajar filsafat, ada jawabannya untuk pertanyaan ini. Iya. Jelas ya? Sebab mereka memang adalah kepanjangan dari syaitan, orang-orang yang belajar filsafat itu. Iya. Tidak mengambil dari Al-Quran dan Hadits. Nah, karena itu ada jawabannya untuk pertanyaan syaitan. Ya, kalau Nabi apa yang beliau tuntunkan? Kata beliau, siapa yang dapati kondisinya dalam keadaan seperti ini? Kata beliau, falyantahi, hendaknya dia berhenti. Satu. Ya. Wal yasta'id billah, kemudian hendaknya dia berkata, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Wal yaqul amantu billah, hendaknya dia berkata, saya beriman kepada Allah. Selesai. Ya. Sebab ini memang pertanyaan dari syaitan, untuk apa dijawab? Jelas ya? Untuk apa? Dijawab. Ya. Dan seorang yang beriman kepada Allah maklumi bagaimana cara menjawab syaitan tersebut dan batilnya apa yang ditanyakan oleh syaitan. Karena itu tidak perlu diperhatikan dari syubhat syaitan tersebut. Maka perhatikan, syaitan ini sangat pandai sekali ya, menyesatkan. Ya. Dan dimaklumi iblis itu sudah hidup ya, dari awal penciptaan makhluk. Iya, sudah hidup iblis, dikeluarkan dari surga, menyesatkan manusia hingga hari ini masih mempunyai bala tentara. Karena itu harus diketahui, keahliannya dalam menghadapi dan menyesatkan orang bukan keahlian anak kemarin sore. Iya. Karena itu cara menghadapinya adalah dengan mempelajari ilmu agama. Iya. Ilmu agama ini yang akan menepis seluruh syubhat syaitan. Nah, jadi ini faedah dari ilmu yang bermanfaat itu. Yang pertama dari kriteria ilmu yang bermanfaat harus mendatangkan keyakinan. Iya. Karena itu kalau kita lihat, ya,
Di sejarah para ulama kita, tidak ada yang lebih tegar dan lebih kokoh daripada para ulama yang berilmu tentang Al-Quran dan As-Sunnah dari masa ke masa. Iya. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan keteguhan di hati mereka, memberikan kekokohan, tidak goyah di kondisi fitnah apapun. Itulah para ulama. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang nabinya, "Walaula an tsabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila." Andai kata kami tidak mengokohkan engkau wahai Nabi Muhammad, engkau sudah condong mengharap kepada mereka sesuatu yang sedikit. Tapi demikianlah ilmu itu membuat mereka kokoh, membuat nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Demikian pula para sahabat. Ya, mereka lah yang mengakui kebenaran Al-Quran. Wa yaral ladina utul ilm anna alladhi unzila ilaika min rabbikal haqq. Dan orang-orang yang berilmu lah yang bisa melihat bahwa apa yang diturunkan kepada engkau Nabi Muhammad itulah kebenaran. Hanya orang yang berilmu. Ya, di masa kaum musyrikin mendustakan, ya, menolaknya, orang yang berilmu yang menerimanya. Ya, ini keteguhan, kekokohan. Ya, dan kekokohan ini yang dimiliki oleh ahlul ilm dari masa ke masa. Iya. Karena itu pada setiap masa tetap ada ahlul ilm yang kokoh di atas kebenaran. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tazalu ta'ifatun min ummati dhahirin 'alal haqq, la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'ti amrullah." Terus-menerus ada satu kelompok dari umatku yang menampilkan kebenaran, menampakkan kebenaran, tidak membahayakan mereka, orang yang menyelisih mereka atau orang yang mencela mereka, hingga datang keputusan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sekali lagi, ini bentuk dari keutamaan ilmu, sekaligus penjelasan kriteria dari ilmu yang bermanfaat. Ya. Dan di sini Syekh ingin mengisyaratkan bahwa seorang yang mempelajari ilmu qawaid fikih itu akan memberikan keteguhan kepadanya, kekokohan. Ya. Tidak pelin-pelan dia di dalam memberi jawaban. Ya. Dan ini salah satu manfaat mempelajari kaidah fikih. Karena itu, ya, para ulama menyebutkan tentang apa hukum mempelajari ilmu kaidah fikih. Dan ini harusnya saya masukkan ke pendahuluan, tapi tidak ada masalah. Kita sebut di sini. Apa hukumnya mempelajari ilmu kaidah-kaidah fikih? Iya. Hukumnya secara umum adalah fardu kifayah. Kalau ada dari umat ini yang mempelajarinya, gugur terhadap yang lainnya. Hanya saja bagi mereka yang di posisi sebagai hakim, iya, di peradilan, bagi seorang mufti yang menjawab pertanyaan manusia, iya, memberikan tuntunan agama, ini fardu ain untuk mempelajarinya. Iya, adalah sebuah kewajiban ain yang berlaku pada orang-orang itu secara individu untuk mempelajarinya. Iya. Sebab ketidakpahaman tentang kaidah-kaidah fikih ini akan menjatuhkan seorang ke dalam kerusakan yang besar. Sebagaimana yang telah kita bacakan dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kalau dia tidak mempunyai kaidah-kaidah pokok, dia akan berada di kejahilan dan di kedustaan di dalam masalah-masalah cabang, dan berada di kedustaan dan kegelapan di dalam masalah-masalah pokok itu. Baik. Maka ini diantara manfaatnya seorang mempelajari ilmu agama secara umum, ya, dan secara khusus di sini adalah seorang mempelajari ilmu tentang kaidah-kaidah fikih. Bahwa ilmu agama itu menghilangkan keraguan dari seorang. Kemudian yang kedua dari sifat dan kriteria dari ilmu yang bermanfaat ada menghilangkan ad-daran, menghilangkan penyakit. Ya, dan penyakit di dalam hati itu dua bentuk. Ada penyakit bentuknya syubhat, dan ada penyakit bentuknya syahwat. Jadi ada syubhat dan ada syahwat. Iya.
Penyakit syubhat ini keraguan, kerancuan di dalam beragama. Ya, rancu di dalam pemahaman, rancu di dalam pengamalan. Ya. Ini adalah syubhat. Nah, dan kita sekarang ini hidup di masa yang terlalu banyak syubhat. Orang-orang yang menulis kebatilan, ya, bebas mereka menulisnya. Bahkan kadang dianggap sebagai orang-orang yang ditokohkan. Tidak ada lagi di masa ini Umar bin Khattab. Ya. Tidak lagi yang seperti siapa? Umar bin Khattab. Dan tatkala Sabiq, ya, berbicara di depan Umar dari tafsir Al-Quran, dia tafsirkan dengan akalnya sendiri. Ya. Dia bertanya hal-hal yang tidak pantas dia tanyakan. Ya. Dalam riwayat yang lain, Umar mendengar sampai kepada beliau berita bahwa orang ini, ya, bertanya tentang mustasyabihat Al-Quran di negerinya. Maka Umar perintahkan supaya orang itu didatangkan kepada beliau. Iya. Maka datanglah Sabiq ini di depan Umar. Umar memanggil tukang cambuk. Tukang cambuk. Dicambuklah Sabiq sampai dia pingsan. Setelah itu dipenjara, diobati lukanya sampai sembuh. Dipanggil lagi. Ya, oleh Umar. Umar berkata tukang cambuk, cambuk lagi sampai pingsan. Dipenjara. Ya. Kembali baik, sembuh lukanya, datangkan lagi, tukang cambuk, cambuk lagi, ya, masuk penjara. Kemudian di keempat kalinya Umar berkata tukang cambuk, barulah Sabiq berbicara. Ya Amirul Mukminin, wahai pimpinan kaum mukminin, kalau memang engkau ingin membunuh saya, perbaiki cara membunuhnya. Ya. Dan kalau engkau ingin yang di kepalaku ini hilang, maka saya persaksikan apa yang di kepalaku ini sudah hilang. Ya, maksudnya, ya, dari kebiasaan dia bertanya tentang hal yang mutasyabih dari Al-Quran, bertanya hal-hal yang tidak benar, ini dia sudah bertobat darinya. Ya, maka Umar berkata, kalau begitu silakan kamu kembali ke negerinya. Ditulis ke gubernur di negeri itu. Ya. Perintah kepada rakyat penduduk di kota itu, jangan ada yang duduk dengan Sabiq. Ya. Jadi tiap kali Sabiq ini mendatangi pasar, ada orang kumpul-kumpul, bubar itu orang-orang. Ya. Mereka katakan ini perintah Umar bin Khattab. Hingga akhirnya Sabiq betul-betul kelihatan jujur taubatnya, barulah datang perintah Umar, dia sudah bebas dari hukuman seperti biasa lagi. Nah, ini pendidikan Umar. Ya. Kalau pendidikan Umar ini ada di masa ini, Masya Allah. Ya. Betapa banyak dari kemungkaran yang bisa apa? Bisa dihindari. Tapi ya, ada orang-orang yang berucap seperti Sabiq, bahkan lebih dahsyat, dibiarkan berkeliaran saja. Ya, bebas berbicara di mana-mana. Ya, apalagi sekarang penuh dengan kebebasan, mau menulis di internet, tulis saja. Ya, apa yang dia ingin tulis. Nah, maka syubhat di masa ini lebih banyak. Karena itu seorang muslim dan muslimah, apalagi di hidup yang seperti ini, di masa yang seperti ini, ya, dia tidak cukup larut di dalam syubhat, tenggelam di dalamnya, ya, ribut sana sini. Tapi yang paling penting dia membekali dirinya dengan ilmu agama, itu yang paling pokok. Iya, itu yang paling pokok. Nah, ini subhanallah penyakit bukan hanya menimpa orang-orang secara umum, masuk juga di dalam para penuntut ilmu. Ya, para penuntut ilmu kadang sibuk dengan masalah-masalah yang tidak mesti dia sibuk dengannya, bukan urusannya. Dia masuk dalam hal-hal yang seperti itu. Ya. Dan ini memalingkan dia dari belajar. Ya. Dikiranya salafi itu hanya sekedar penampilan. Ya, pakai jubah atau tidak pakai gamis 3/4. Ya, pakai kopiah, ya, pelihara jenggot. Kemudian tidak isban, Masya Allah itu kebaikan-kebaikan. Ya. Tapi bukan hanya itu dakwah salafiyah. Dakwah salafiyah itu yang paling pokok adalah ilmu dan amalan. Dua hal.
Ada ilmu dan apa? Amalan. Ya. Harus belajar. Menuntut ilmu. Mendalami ilmu agama. Nah, ini yang harusnya selalu ditanamkan. Kalau ada masalah, tidak usah ribut ngurus masalah itu. Sibukkan dengan belajar menuntut ilmu, akan paham nanti bagaimana cara menyelesaikan masalah. Ya. Tetapi yang menjadi problem di tengah kita adalah kurang menyadari besarnya nikmat yang Allah berikan. Tatkala seorang diberi hidayah mengenal keislaman, dapat hidayah ingin mempelajari ilmu agama. Ya, dia sudah mengenal Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan jalan as-salaf. Itu adalah nikmat yang sangat besar, harus disyukuri. Dan kesyukuran kepada nikmat adalah dengan menjaganya, mempelajarinya. Bukan dengan membiarkannya. Ya, larut bersama orang-orang yang memang sudah meleleh di tengah kejelekan. Tidak seperti itu seorang yang ingin diberi petunjuk di atas kebaikan. Iya. Karena itu dari masa ke masa para ulama kita memadamkan fitnah itu dengan ilmu agama. Dengan ilmu syar'i. Ya, bukan larut di dalamnya. Setiap orang yang berakal paham, api itu tidak dipadamkan dengan apa? Dengan api. Api dipadamkan pakai apa? Pakai air, bisa padam api itu. Iya. Kalau ditambah dengan api akan semakin berkobar. Nah, inilah diantara fikih yang hendaknya dipahami. Nah, baik. Jadi diantara manfaat dari ilmu agama ini itu menghilangkan penyakit. Penyakit dari arah syubhat dan penyakit dari arah apa? Dari arah syahwat. Iya. Syahwat. Iya. Dan juga ini diantara musibah kita di masa ini adalah hal yang sangat terbuka sekali. Pintu-pintu kejelekan yang mengobarkan syahwat sangat terbuka. Ya, sehingga orang yang ingin jatuh di dalam kejelekan, di dalam kenistaan, dia bisa jatuh dengan cara yang mudah. Iya. Dan ini termasuk musibah yang menimpa kita. Maka ini dua penyakit, penyakit syubhat dan penyakit syahwat. Penyakit syahwat. Dan ilmu agama ini menghilangkan seluruh penyakit tersebut. Seluruh penyakit tersebut. Iya. Di mana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Dan kami jadikan mereka para imam, para pemimpin dalam agama tatkala mereka bersabar. Jadi disebutkan kesabaran. Dan kesabaran ini akan membantu senjata bagi seorang hamba menghadapi segala serangan syaitan dari arah syahwat. Sebab memperturutkan syahwat itu, ya, dasar kerusakannya adalah karena ia mengikuti syahwatnya, tidak memiliki kesabaran. Kalau dia memiliki kesabaran, insyaallah taala dia akan terjaga dari segala bentuk syahwat. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka terhadap ayat-ayat kami adalah orang yang sangat yakin. Keyakinan terhadap agama, ya, keilmuan terhadap agama ini akan membantu seorang hamba menghilangkan segala penyakit syubhat. Segala syubhat. Sebab syubhat itu muncul karena kurang ilmu. Iya. Kapan dia kuat ilmunya, tidak ada syubhat. Ya, karena itu orang-orang yang berilmu memandang masalah sangat jelas sekali, sangat terang. Berbeda dengan orang-orang jahil di dalam memandangnya. Iya. Dan inilah perbedaan ya antara orang yang berilmu dan tidak berilmu, sekaligus menunjukkan bagaimana keutamaan mempelajari ilmu agama itu. Kemudian setelah itu Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah melanjutkan menjelaskan keutamaan mempelajari ilmu agama. Kata beliau, "Wa yakshiful haqqa lidil qulubi wa yusilul 'abda ila al-matlubi." Ilmu agama itu menyingkap kebenaran untuk orang-orang yang memiliki hati. Iya. Di ada yang mengatakan asalnya dari dawi. Iya. Tapi karena wazan syair yang dijaga dihilangkan wawnya. Dari mengatakan di itu asalnya dari hadihi. Hanya saja halif tambihnya dibuang. Yang dipasang cuma isyaratnya saja. Iya.
Ya, kalau dia bermakna dawi, kita artikan menyingkap kebenaran bagi orang-orang yang memiliki hati. Kalau dari hadihi berarti menyingkap kebenaran untuk hati-hati ini. Hati-hati yang kita miliki. Ya, tapi bermakna dawi ini kelihatannya lebih tampak. Ya. Jadi orang yang mempelajari ilmu itu akan menyingkap kebenaran bagi orang yang memiliki hati. Dan inilah diantara makna keyakinan itu. Ya. Wa yusilul abda ilal maqdubi, dan akan menyambung seorang hamba kepada apa yang dia cari. Mengantarnya kepada apa yang dia cari. Ya. Di sini beliau isyaratkan ya bahwa fikih itu tidak sekadar seorang mengetahui silang pendapat. Oh, di dalam masalah ini ada 3 pendapat. Dalam masalah ini ada 4 pendapat. Di dalam masalah ini ada 10 pendapat di kalangan ulama. Ya, bukan itu fikih. Sebab menghafal pendapat semua orang bisa. Ya, tapi fikih yang paling penting adalah bagaimana dia mengetahui yang hak, yang benarnya dengan dalilnya. Ya, itulah fikih sebenarnya. Mengetahui yang benar dengan dalilnya. Ya, karena itu langkah yang paling awal bagi seorang penuntut ilmu, dia jangan menyibukkan dirinya dengan silang pendapat di dalam pembahasan fikih. Iya. Tapi yang paling pertama, dia mengambil ilmu dari seorang guru, dia ketahui yang benar itu dengan dalilnya. Itu yang paling pertama. Iya. Karena itu di tahapan-tahapan dasar seorang menuntut ilmu, dia membaca ringkasan-ringkasan fikih yang hanya menyebutkan kesimpulan saja. Tidak masuk dalam silang pendapat. Sebab urusan silang pendapat itu belakangan urusannya. Iya. Nanti di jenjang ilmu berikutnya. Jenjang ilmu berikutnya. Iya. Jadi pokoknya seorang mempelajari dasar dahulu, kesimpulan-kesimpulan. Dan dia mengambil ilmu itu dari gurunya supaya diterangkan kesimpulan yang benar kalau dalilnya kuat, ya, kesimpulan yang tidak kuat kalau dalilnya lemah, dan penggantinya yang kuat itu bagaimana. Nah, inilah harusnya metode dan cara yang dipegang oleh seorang yang mempelajari apa? Ilmu fikih, pemula dalam mempelajari ilmu fikih. Baik. Jadi sekali lagi, ilmu yang bermanfaat itu menyingkap kebenaran untuk orang yang memiliki hati dan mengantarnya kepada apa yang dia cari. Iya. Dan manfaat ilmu itu sangat besar. Lebih besar dari apa yang bisa kita gambarkan. Lebih besar dari apa yang bisa kita gambarkan. Karena Allah Subhanahu wa taala memutlakkan kebaikan pada ilmu itu. May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, Allah akan fakihkan untuknya di dalam agama. Ya, kebaikan di sini adalah mutlak. Berlaku ya, luas cakupannya. Berlaku luas. Kebaikan apa saja? Ya. Mungkin bisa kita gambarkan dan mungkin di luar penggambaran kita. Datang kepada kita dari arah yang tidak pernah kita sangka, dan itu adalah bentuk dari kebaikan ilmu agama. Iya. Karena itu jangan sekali-sekali ada yang lebih mengunggulkan ya, dunia di atas ilmu agama. Sebab ini siapa yang mengunggulkan dunia di atas ilmu agama, ini adalah orang yang kurang pengetahuannya dan kurang akalnya. Kurang pengetahuannya dan kurang apa? Akalnya. Ya, dimaklumi bahwa satu dari ilmu agama itu yang dipahami kemudian diamalkan kadang tidak bisa sebanding dengan dunia dan seisinya. Perhatikan saja, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat sunnah sebelum subuh pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya. Ini mengamalkan satu ilmu. Sudah disebut pahalanya lebih baik daripada apa? Dunia dan seisinya. Iya. Karena itu tidak ada arti dari kehidupan dunia ini kalau ingin dibanding dengan ilmu agama. Dan hendaknya ini banyak direnungi, diperhatikan. Sebab kadang kalimat-kalimat ini kita dengarkan tapi kurang kita ya resapi, kurang kita perhatikan. Kadang seorang, masya Allah, kalau dia dikatakan kepadanya,
saya akan beri kamu ya duit 1 miliar. Wah, sudah berbunga-bunga hatinya. Ya, sudah banyak. Ya. Angan-angannya, apa yang akan dia lakukan dengan duit yang banyak itu? Jelas ya? Tapi kalau dikatakan kepadanya, ya insyaallah ta'ala saya akan mengajarkan kepadamu suatu ilmu. Oh, ini kelihatannya saya waktunya nggak cukup sekarang ini. Ya, masih sibuk. Nah, dan inilah kelemahan kita. Ya, karena perbandingan kita dalam membandingkan antara ilmu dan dunia, perbandingannya jauh daripada kebenaran. Jauh dari hal yang sebenarnya. Ya. Padahal dunia ini sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan ilmu agama. Iya. Karena itulah sekali lagi, ya, seorang mengetahui satu bidang dari fikih, satu pembahasan dari ilmu, ya, itu lebih baik dari banyak kehidupan dunia ini. Ya. Maka jangan sekali-sekali seorang lalai darinya. Ya, setelah menguraikan keutamaan mempelajari ilmu ini, Syekh rahimahullah mulai masuk ya di dalam inti pembahasan beliau. Kata beliau dalam bait syair yang ketujuh, "Fahris ala fahmika lil qawaidi jami'atil masail asy-syawaridi." Bersemangatlah engkau untuk memahami kaidah-kaidah jami'atil masail. Yang kaidah-kaidah ini mengumpulkan berbagai permasalahan asy-syawaridi, permasalahan yang terpencar-pencar. Syawarid itu jamak dari syarida ya. Iya. Kalau misalnya ada sesuatu berada di sudut sana, ya. Ada yang berada di ujung barat, di ujung timur, selatan, berpencar-pencar dia berada di ujung. Iya. Ini semuanya dikumpulkan di dalam kaidah-kaidah fikih. Dikumpulkan dalam bentuk kaidah-kaidah ini. Nah itu kata beliau, fahris ala fahmika bil qawaidi. Ya, bersemangatlah engkau untuk memahami kaidah-kaidah. Ya, jami'atil masail asy-syawaridi, yang mengumpulkan berbagai masalah yang terpencar atau terpisah-pisah. Baik. Nah, sebelum saya pindah ke bait syair yang ketujuh ini, masih ada hal yang perlu saya terangkan di bait syair yang keberapa? Yang keenam tadi. Ya, menyingkap kebenaran bagi orang yang memiliki hati. Ya. Jadi memang ilmu itu kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan hati. Iya. Kaitannya dengan hati. Karena hatilah itu yang bisa berakal. Hatilah yang bisa memikirkan. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun. Begitu disebut dalam Al-Qur'an. Sungguhnya hal itu adalah peringatan bagi orang yang punya hati. Bagi orang yang punya hati. Dan juga dalam Al-Quran disebutkan walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun apa? La yafqahuna biha. Sungguh kami telah memenuhi neraka Jahannam itu ya banyak dari jin dan manusia. Mereka punya hati tidak dipakai berpikir. Jadi yang berpikir itu bukan otak tapi apa? Hati yang berpikir. Nah itu disebut hati sebab dari al-qalb, berbolak-balik. Iya, berbolak-balik. Ya. Dan hati ini, inilah yang harusnya selalu kita kontrol. Ya, karena dia berbolak-balik. Nah, itu dari doa yang disyariatkan kita membaca Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Iya. Yakshiful haqqa lidil qulubi wa yusilul abda ilal matlubi, dan menyambung seorang hamba kepada apa yang dia cari. Ya. Al-abad itu hamba ya dalam bahasa apa? Bahasa Indonesianya. Bisa diartikan juga budak. Iya. Al-abad ini dalam bahasa Arab punya 3 makna. Punya 3 penggunaan. Dalam maknanya disebut oleh Ar-Raghib Al-Asbahani dan selainnya. Ada abad bi hukmi syara',
Ada budak sesuai dengan hukum syariat. Inilah yang dikatakan budak hamba sahaya yang bisa diperjualbelikan, yang merupakan lawan dari orang yang bebas. Nah, ini digunakan dalam Al-Quran. Wal abdu bil abd. Budak itu dikisas kalau dia membunuh budak juga. Yang kedua ada abd bil ijad. Ada seorang hamba karena Allah yang mengadakannya. Hamba dalam artian dia adalah makhluk dari makhluk-makhluk Allah. Dan ini berlaku untuk seluruh makhluk, jin maupun manusia, kafir maupun muslim, semuanya dianggap apa? Abd, dianggap hamba. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda." Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi kecuali semuanya akan menghadap kepada Allah sebagai seorang hamba. Ya, dan yang ketiga ada abad bit ta'ah wal ibadah. Ada abad hamba dengan ketaatan dan ibadah. Dia dikatakan hamba karena taat atau karena ibadah. Dan hamba yang seperti ini dua bentuk, dua jenis. Ada hamba yang merupakan hamba Allah, ini yang terpuji. Dan ada hamba yang merupakan hamba selain Allah. Apakah hamba menyembah kepada tagut, menyembah kepada berhala, menyembah kepada syaitan, atau yang semisal dengannya. Jadi ini tiga penggunaan hamba. Baik, kembali kepada, kita masuk kepada bait syair yang ketujuh. Fahris ala fahmika lil qawaidi. Bersemangatlah engkau untuk memahami kaidah-kaidah. Iya. Jami'atil masaili asy-syawaridi. Yang kaidah-kaidah ini mengumpulkan masalah-masalah yang terpisah-pisah. Jadi subhanallah, ini antara manfaat mempelajari kaidah-kaidah fikih. Masalah yang berpencar di sana sini, yang tidak beraturan, tidak berurut, dengan kaidah ini disusun dengan kalimat yang ringkas, mudah diingat, dan akan menyatukan hal-hal yang terpisah-pisah itu. Iya. Memberikan pijakan untuknya di dalam menilai berbagai permasalahan yang semakna dengannya. Iya. Maka ini kaidah-kaidah yang hendaknya kita bersemangat. Beliau anjurkan fahris, bersemangatlah engkau. Iya. Ini sifat seorang penuntut ilmu sebagaimana pesan Nabi, ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah engkau meraih apa yang bermanfaat bagimu. Iya. Baik. Jadi beliau isyaratkan di sini dari manfaat mempelajari kaidah fikih. Bahwa kaidah fikih ini ya, mengumpulkan masalah-masalah yang terpisah-pisah. Nah, kemudian kata beliau, litartaqi fil ilmi khaira murtaqa wa taqtafi subul alladhi qad wuffiqa. Supaya engkau naik pada ilmu itu ya, khaira murtaqa, di tingkatan yang lebih tinggi. Wa taqtafi subul alladhi qad wuffiqa. Ya, subla di situ di sukun ba-nya ya. Asalnya adalah subul, jamak dari sabil. Hanya saja disukun ba-nya karena mengikuti apa? Wazan syairnya, ini darurat dalam syair. Ya, dan dimaklumi ya dalam ilmu al-urud, ilmu al-arud dan al-qawafi ada 10 tempat dikatakan darurat syair. Ya, salah satunya di tempat yang seperti ini. Ada harokat kadang disukun karena keharusan dari wazan syairnya. Baik. Jadi engkau menempuh jalan-jalan, engkau naik dalam ilmu ini di tingkatan yang lebih tinggi. Dan engkau menempuh jalan orang yang sudah mendapatkan taufik. Maksudnya jalan dari para ulama yang telah berlalu. Ya, kalau ingin mengikuti jalannya para sahabat, para tabi'in, para imam ahli fikih, ya, maka ini caranya dengan mempelajari apa? Kaidah-kaidah fikih ini. Baik. Jadi sini beliau terangkan dari manfaat seorang itu mempelajari ilmu tentang kaidah-kaidah fikih ini akan membuat dia naik ke jenjang yang lebih tinggi dalam ilmu. Sebab ini tingkatannya bukan di tingkatan sembarangan. Orang yang sudah mempelajari apa? Kaidah-kaidah fikih. Iya. Sebab dia akan bisa memandang
maksud-maksud pensyariatan secara umum. Ya, dia memiliki hikmah-hikmah dan rahasia-rahasia syariat. Dia ketahui hal tersebut dari mempelajari apa? Kaidah-kaidah fikih itu. Ya. Karena itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kata beliau, "Laisal aqilu alladhi ya'lamu asy-syarra minal khair." Ya, orang yang berakal itu bukanlah orang yang mengetahui yang baik dari yang buruk atau yang buruk dari yang baik. Itu belum cukup dikatakan dia berakal. Ya, jadi kalau dia belajar ilmu masih di dasar, dia tahu ini boleh, ya, dalilnya begini, ini tidak boleh, dalilnya begini. Ini tingkatan dasar. Ya. Dan kalau di bahasa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dia belum masuk ke dalam orang yang berakal. Al-akil itu siapa? Yang berakal itu siapa? Kata beliau. Kata beliau, "Walakinnal akil alladhi ya'lam khairal khairaini wa syarras syarraini." Orang yang berilmu itu, orang yang berakal itu adalah orang yang mengetahui yang terbaik dari dua yang baik. Dan dia tahu yang terjelek dari dua yang jelek. Sehingga kalau dia dihadapkan kepada dua kebaikan, dia akan pandai memilih yang terbaiknya. Ya, kalau dia mesti jatuh di dalam dua hal yang tidak baik, maka dia akan memilih yang paling ringan, paling sedikit kejelekannya. Nah, ini baru fikih namanya. Baru akal. Ya, ini tingkatan yang lebih tinggi lagi dalam ilmu. Jelas ya? Karena itu ilmu itu berjenjang dan bertingkat-tingkat. Iya. Ada orang yang belajar, dia hanya kenal yang kuat, yang lemah. Iya. Pendapat dalam satu madhab, misalnya. Ada orang yang belajar, ya, dia hanya tahu silang pendapat di kalangan ulama. Ada yang tingkatan lebih tingginya, dia bisa berijtihad, menentukan, ya, yang rajihnya. Jadi ilmu itu bertingkat-tingkat. Maka mempelajari ilmu kaidah-kaidah fikih ini akan membantu seorang naik ke tingkatan berikutnya. Iya. Dan ini diantara manfaat yang sangat besar. Ya. Manfaat yang sangat besar. Karena itu, ya, mempelajari kaidah-kaidah fikih ini termasuk hal yang penting. Ya, supaya ya salafiyun itu ya tingkat keilmuannya apa? Terus bertambah. Nah, dan jangan sampai ada orang yang ridha kejahilan untuk dirinya. So banyak dari ikhwan kadang saya lihat, Masya Allah rajin belajar, sering hadir taklim, tapi ya keadaan dia di hari ini itu sama dengan keadaannya di 10 tahun yang lalu. Ya, sama. Bahasa Arabnya belum mengerti. Ya, kalau ada masalah, dia juga belum bisa memahami masalah itu dengan baik. Ya. Dan ini walaupun kebaikan menghadiri majelis ilmu adalah hal yang baik, tapi harusnya ini dirubah. Ya. Sebab seorang penuntut ilmu, ya, hari ini harus lebih baik daripada hari sebelumnya. Itu prinsipnya. Jangan sampai, ya, ia ridha kejahilan untuk dirinya. Dan tidak berundang orang yang ridha kejahilan untuk apa? Dirinya. Nah, hendaknya kita lebih banyak lagi ya mempelajari dan menuntut ilmu agama. Baik. Kemudian di antara manfaat seorang ini mempelajari ilmu qawaid fikih ini, ya, bisa mengantar seorang itu menimbang perkara-perkara, pandai menggunakan kias yang benar. Iya. Ini telah syah dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau mengirim surat kepada Abu Musa al-Asy'ari dalam masalah peradilan. Dan surat Umar bin Khattab ini masyhur. Iya. Diterima oleh para ulama. Nah, diterima oleh para ulama. Iya. Dan dia memiliki beberapa jalan yang bisa saling menguatkan. Umar berkata kepada Abu Musa, ya, yang pentingnya surat Umar ini dijelaskan oleh Ibnul Qayyim panjang lebar. Ya, di dalam kitab beliau I'lamul Muwaqqi'in. Iya. Dan I'lamul Muwaqqi'in dicetak ada yang mencetak 4 jilid, ada cetakan 6 jilid. Ya.
Di kebanyakan jilid 1 dan jilid 2, di jilid 1 dan masuk di jilid 2, itu pembahasannya Ibnul Qayyim mengkaji tentang risalah Umar bin Khattab ini, saking pentingnya dan banyaknya manfaat di dalamnya. Nah, Umar berkata, "Qaisil umura inda dzalika wa'rifil amsal." Kata Umar, kiaskanlah perkara-perkara ketika itu dan ketahuilah persamaan-persamaan. Thumma amad fima tara ila ahabbiha ila Allah wa ashbahiha bil haqq. Kemudian sengajalah engkau dari perkara dan hal-hal yang mirip ini, kamu lihat perkara yang paling dicintai oleh Allah dan paling mendekati kebenaran. Ya, ini pembahasan kaidah fikih. Ya, dibentuk yang seperti ini. Nah, baik. Jadi di antara manfaat yang agung yang hendaknya kita perhatikan. Kemudian setelah itu beliau menutup pendahuluan beliau ini dengan menyebut kaidah beliau atau metodologi beliau di dalam penyusunan kaidah-kaidah ini. Kata beliau, "Wa hadhihi qawaidun nadamtuha min kutbi ahli ilmi qad hassaltuha." Kata beliau, "Wa hadhihi qawaidun." Qawaidun di tanwin dalnya. Walaupun asalnya dia mamnu' min as-sarf, enggak ditanwin. Tapi ini karena darurat syair akhirnya dia ditanwin. Qawaidun, ini adalah kaidah-kaidah. Nadamtuha yang saya rangkai. Ya, saya susun. Min kutbi ahli ilm. Min kutbi maksudnya min kutub ahli ilm. Dari buku-buku para ulama, pada hassaltuha saya dapatkan. Ya, jadi subhanallah di sini penulis menerangkan bahwa beliau dalam menyusun manzumah ini, ya, beliau merangkaikannya dari buku-buku para ulama. Bukan hal yang beliau datangkan dari kantongnya sendiri. Karena memang buku-buku yang menulis tentang kaidah-kaidah, ya, fikih itu adalah hal yang sudah masyhur, jumlahnya sangat banyak. Sisa seorang itu bagaimana membacanya, mempelajari dan menyimpulkannya. Dan inilah yang disimpulkan oleh Syekh di sini. Ya. Dan di dalam pembahasan ini Syekh rahimahullah, ya, menjelaskan amanah ilmiah bahwa beliau dalam penyusunan di sini, ya, beliau menyimpulkan dari buku para ulama. Nah, karena sebagian orang kalau dia menulis seakan-akan itu berasal dari dirinya, dia tidak ambil istifadah dari orang lain. Iya, seakan-akan dia yang mencetuskannya. Iya, dan ini adalah tanda ketidakberkahan pada ilmu. Sebab keberkahan pada ilmu itu adalah menyandarkan sebuah ucapan kepada orang yang mengucapkannya. Iya, dia sandarkan sebuah ucapan kepada orang yang mengucapkannya. Nah, itu dari keberkahan pada ilmu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mutasyabbi' bima la yu'ta kalabithi thawbai az-zur." Orang yang berkenyang-kenyang dengan apa yang tidak diberi, itu bagikan orang yang memakai dua pakaian kedustaan. Ya. Jadi itu asalnya bukan milik dia, tapi dia berkenyang-kenyang dengannya, seakan-akan milik dia. Ini bagikan orang yang memakai dua pakaian kedustaan. Dan ini celaan ya untuk orang-orang yang istifadah dari orang lain, tapi seakan-akan dia nisbatkan kepada dirinya. Maka di sini penulis menjelaskan ini kaidah-kaidah. Ya. Beliau rangkai dari buku-buku para ulama. Jazakumul maula 'azimal ajri wal 'afwa ma'a ghufranihi wal birri. Kemudian beliau doakan para ulama itu, semoga Allah al-Maula membalas mereka dengan pahala yang terbesar, disertai dengan rasa maaf untuk mereka, ada pengampunan dan kebaikan. Ya, ini subhanallah ya, dari etika para ulama. Ya. Bagaimana mereka mendoakan orang-orang ahlul ilm yang telah berlalu. Ya, dan inilah adab di dalam menuntut ilmu. Sebab seorang murid, kapan dia menghormati gurunya, mendoakan kebaikan untuk gurunya, maka itu adalah tanda kebaikan pada murid tersebut dan alamat Allah akan memudahkan ilmu untuknya. Allah akan memudahkan ilmu untuknya. Ya, sebagaimana dia berbuat baik kepada orang yang darinya dia menerima ilmu, para penyandang ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikannya dengan memudahkan ilmu agama itu untuknya. Ya, dan
Ya, insyaallah taala suatu saat kalau dia juga sudah mengajar, ya, diharapkan dia juga memiliki murid-murid yang memang mendoakan kebaikan juga untuk dirinya. Sebab balasan itu dari jenis amalan yang dilakukan oleh seseorang. Ya wallahu taala alam. Baik, ini pendahuluan ya dari penulis 10 bait syair, dan insyaallah taala ya di pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan nanti pembahasan kaidah-kaidah fikih yang akan dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala. Baik. Masih ada waktu 10 menit. Kita pakai untuk menjawab beberapa pertanyaan. Apa ada hadis dalam buku Imam Al-Baihaqi dan At-Tabarani? Bukan Tabarani ya, tapi At-Tabarani. Ya, setelah ba itu ada huruf A. Sebab ba-nya di fathah, At-Tabarani. Itu nisbat kepada negeri namanya Tabaristan. Iya. Apakah Imam Al-Baihaqi dan At-Tabarani ada hadis bahwa Nabi Muhammad mendoakan Fatimah bintu As'ad atau bintu Asad ketika dikubur, lalu bertawassul dengan para nabi yang telah lalu? Ya, ini hadis yang dimaksud oleh penulis. Saya enggak ingat apa ada konteks seperti itu atau tidak. Yang jelas kalau Nabi mendoakan ibunya, itu pernah beliau doakan. Ya, hanya saja ditegur beliau karena mendoakan hal itu. Ya, sebab ibunya, ayah dan ibunya meninggal dalam keadaan apa? Dalam keadaan kafir. Nah, dan penyebutan tawassul pada para nabi yang dahulu, ya, ini dari hal yang tidak benar. Itu termasuk kebatilan. Ya, dan banyak orang di masa ini, khususnya orang-orang yang beraliran sufi, itu berdalilkan dengan ayat-ayat, dengan hadits-hadits. Ya, sebenarnya tidak ada pendalilan untuk mereka. Hanya saja mereka memakai ayat dan hadits untuk membenarkan kebatilan-kebatilan mereka. Nah, dan ini banyak bentuknya di masa ini. Ya, sebab memang mereka targetnya adalah kepada orang-orang umum, para pengikutnya, supaya bisa apa? Bisa tetap bersamanya. Iya. Bisa tetap menjadi pengikut setia. Maka perlu dibawakan ayat-ayat dan hadits-hadits. Ya, walaupun ya jauh panggang dari api, tidak ada masalah. Yang penting ada ayat dan ada apa? Ada hadits. Ya, supaya pengikutnya tenang. Nah, itu maksud mereka. Ya, karena itu sekarang ini orang-orang sufi merasa sangat terusik dengan dakwah salafiyah. Ya, karena di dalam dakwah salafiyah ini diterangkan bagaimana ilmu agama yang benar dengan dalilnya, kritis terhadap cara pendalilan, ya, memeriksa dalil yang dipakai sahih atau tidaknya. Ya, ini membuat pusing orang-orang sufi. Ya. Sebab mereka kalau pakai hadis, dapat di mana saja pakai haditsnya. Yang penting cocok untuk mereka. Nah, nggak tahu dapatnya di mana. Jelas ya? Sampai kadang berdusta atas nama ulama. Yang tahu mereka punya dalil tentang maulid. Ya. Katanya ada di dalam Musannaf Abdul Razzaq. Ya. Man aqama maulidi halat lahu syafaati. Ya, haditsnya. Siapa yang menegakkan maulidku, maka halal dia mendapatkan syafaat. Ya. Ini Abdul Razzaq, siapa yang dia maksud? Ya. Diriwayatkan oleh Imam Abdul Razzaq. Imam Abdul Razzaq itu punya buku Al-Musannaf. Ya. Tidak ada hadis tersebut dalam Musannaf. Hanya saja mereka mengatakan itu di Musannaf Abdul Razzaq. Ya. Tapi itulah. Ya.
Kalau tidak ada jawaban seperti itu. Ya kadang ada yang lebih pandai lagi. Oh, diriwayatkan oleh Muslim. Oh, Masya Allah. Dilacak Sahih Muslim itu jumlah haditsnya dimaklumi. 3.300 sekian hadits. Tidak ada di dalam Sahih Muslim. Dari awal sampai akhir kita cari tidak ada. Ya. Dia berkata santai aja. Iya Muslim. Muslim siapa dulu? Maksud saya adalah Muslim dari kaum muslimin. Maksudnya. Ya. Maka ini sebagian orang yang kadang sudah tidak bisa lagi ya berdalil dengan dalil yang benar. Ya karena itu ya harusnya setiap muslim apalagi dia menghendaki kedekatan kepada Allah, beribadah kepada Allah, ya dia tempuh ibadah itu dengan jalan yang dibenarkan. Ya. Sebab kalau dia beribadah dengan hal yang tidak dituntunkan, bukannya pahala yang dia dapatkan, dia akan mendapatkan dosa. Karena itu ada seorang yang sholat, iya, di depan Sa'id ibn Musayyab, rahimahullah. Sholat 2 rakaat setelah sholat subuh. Saya lupa setelah sholat subuh, setelah sholat asar. Jelas itu waktu terlarang melakukan sholat. Maka Sa'id bin Musayyab menegurnya. Dia berkata, wahai Sa'id bin Musayyab, ini sholat, pahala yang saya lakukan, ibadah. Apakah Allah menyiksa saya karena saya melakukan ibadah? Ya. Maka kata Sa'id bin Musayyab, Allah akan menyiksa kamu karena engkau menyelisih sunnah Rasulnya. Ya. Sebab di sini tidak ada sholat di waktu ini. Nah, ini fikih ya, di dalam apa? Dalam memahami agama. Iya, di dalam memahami agama. Karena itu para sahabat, ya, ibadah mereka kadang dianggap tidak banyak, santai. Ya, tapi mereka di posisi yang paling depan. Itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Ya, para sahabat, Abu Bakar bersedekah, para sahabat juga bersedekah. Abu Bakar berjihad, para sahabat juga berjihad. Iya. Jelas ya? Amalan kesalehan dilakukan oleh umat yang datang setelah para sahabat. Tapi tetap keutamaan para sahabat lebih tinggi. Karena di dalam pengamalan, di dalam akidah, di dalam keikhlasan, semuanya memberikan pengaruh. Iya. Nah itu sangat indah ucapan seorang penyair, mali bimithli sayrikal mudallali tamshi ruwaidan wa taji fil awwali. Bagaimana saya bisa mendapatkan bagaimana saya mendapatkan cara berjalan engkau yang sangat indah itu? Engkau berjalan lambat tapi tibanya paling awal. Ya. Nah, ini fikih dalam agama. Orang yang tidak belajar agama tidak bisa seperti ini. Bagaimana caranya? Dia jalannya santai tapi tibanya paling awal. Hah? Ada yang bisa mengetahui bagaimana caranya? Nah, inilah fikih di dalam apa? Di dalam agama. Ya, seorang tatkala dia mempelajari ilmu syariat, dia tahu yang sunnah itu bagaimana, yang pasnya dengan sunnah itu bagaimana. Ya, walaupun dia terlihat santai, tapi dia mengerjakan sesuatu yang paling pas, yang paling dicintai oleh Allah, pahalanya akan lebih banyak daripada orang yang bersemangat, tapi tidak pas sebagaimana yang dituntunkan. Ya, maka di sini pentingnya seorang mempelajari ilmu agama itu, ya, dengan benar sesuai dengan tuntunan, ya, dan apa yang disyariatkan sebagaimana datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Apa hukum apabila seorang membicarakan bapak-bapak kita di DPR yang merupakan anggota partai oposisi yang menentang kebijakan-kebijakan presiden, mencela presiden? Apakah juga masuk dalam mencelah penguasa kaum muslimin? Iya. Yang dikatakan penguasa itu adalah siapa yang di tangannya dia memegang perkara kaum muslimin. Yang dimaksud adalah pimpinan negara. Ya, dan siapa yang merupakan perpanjangan tangan dari pimpinan negara. Iya. Adapun yang seperti yang kita lihat sekarang, kalau ada yang nggak cocok dengan pemerintah, siapapun dia mencelanya, menentangnya, ya. Ini dari hal-hal yang tidak dibenarkan di dalam syariat kita. Nah, kalau tidak cocok, diselesaikan dengan cara yang baik, dengan hal yang
menimbulkan kemaslahatan, membawa kemanfaatan bagi manusia, menghilangkan bahaya. Bukan dengan cara mematas-manasi hati rakyat, ya, monopol politik, ya, mencari ketenaran, menebar pesona. Ya, bukan itu yang dimaksud. Tapi harusnya dia kalau ingin mengkritik, kritiklah dengan cara yang baik. Iya, perbaiki dengan cara yang baik, dengan hal yang memperbaiki, membawa kemaslahatan dan menghilangkan bahaya. Bagaimana hukum apabila seorang A menitip barang kepada B, barang tersebut hilang, tanpa si B menjadi penyebab hilangnya barang tersebut? Apakah si B wajib mengganti barang si A? Ya. Misalnya parkir sepeda motor atau penitipan helm. Ini akan datang ya pembahasannya nanti di kaidah yang disebut oleh Syekh rahimahullah. Di ucapan beliau, wa kullu ma nasya'anil ma'duni fadzaka amrun laysa bil maqmuni. Ya, perkara yang asalnya berasal dari izin, kalau terjadi kerusakan maka itu tidak diganti. Tidak diganti. Ya, asalnya dititip kepadanya. Kalau hilang, ya, itu orang yang dititipi tidak ada kewajiban untuk menggantinya. Kalau hilangnya adalah hal yang wajar. Ya, bukan keteledoran dari orang yang dititipi. Kalau keteledoran dia, misalnya dia simpan di jalan, ya, atau dia yang dititipin motornya dilempar ke kali, misalnya, nah ini dia mengganti sebab dia menyebabkan terjadinya kerugian. Nah, ini insyaallah taala akan datang nanti pembahasannya. Kita akan sebutkan nanti, atau kita akan bahas kaidah yang disebut oleh Syekh. Ada seorang yang sholat wajib, ketika ingin kentut dia menahannya dan dia ragu-ragu, ya, anginnya keluar atau tidak. Bagaimana hukumnya? Lanjutkan sholat atau segera ambil wudu? Ini akan datang kaidahnya nanti disebut oleh Syekh. Ya, akan disebut oleh Syekh rahimahullahu taala. Kata beliau, wa tarji'ul ahkamu lil yaqini fala yuzilu syakkun lil yaqini. Hukum-hukum itu kembali kepada hal yang meyakinkan. Ya. Ini kentutnya dia asalnya yakin tidak kentut, kan begitu? Yakin dia suci. Cuma dia ragu keluar angin atau tidak. Keraguan yang seperti ini dibuang. Ya. Karena itu seorang pernah mengadukan hal yang seperti ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, la yansarif hatta yasma'a sautan aw yajid rihan. Jangan dia pergi sampai dia mendengar suara atau mencium bau. Ya, kalau dia dengar suara atau mencium bau, ini baru meyakinkan. Tapi kalau tidak, itu was-was namanya. Jelas ya? Oh, kayaknya dia keluar, kayaknya. Kalau diikuti kayaknya nggak ada habisnya. Kata kayaknya itu. Nah itu bahasa syaitan yang paling canggih dia pakai. Kayaknya. Ya. Nah, apa yang dibaca oleh seorang yang ruku dan sujudnya sangat lama? Apa dalil yang menunjukkan memperpanjang ruku dan sujud? Ya, ruku dan sujud ini boleh dipanjangkan kalau dia di sholat tarawih misalnya atau di sholat malam. Adapun kalau dia sholat sebagai imam, maka ini tidak boleh yang memperpanjang. Iya, yang memberatkan jemaah di belakangnya. Karena itu di dalam mengulangi dzikir di sholat wajib, ya paling banyak yang dinukil dari as-salaf, kalau saya nggak salah sampai 9 kali atau sampai 11 kali saja paling banyak diulangi. Ya. Jangan diulangi lebih daripada itu. Jelas ya? Mengulangi dzikir itu boleh tamanya 3 kali kalau ruku dan sujud. Tapi tidak dilarang mengulangi lebih daripada itu, nggak dilarang. Ya, dan di sujud boleh seorang berdoa dengan doa yang lepas.
Hanya saja kadarnya harus dia menjaga. Kalau dia di salat wajib dia jaga dengan orang yang di belakangnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yusalli yaumun nas falyukhaffif." Siapa yang mengimami manusia hendaknya dia peringan. Fa inna wara'ahu, karena di belakangnya ada orang sakit, ada orang tua, ada orang musafir. Ya, karena itu diperintah untuk memperingannya, menjaga kondisi. Kecuali kalau dia di salat malam, salat qiyamul lail, dia salat sendiri, ya silahkan. Dia mau perpanjang dengan bacaan yang panjang, ruku yang panjang, sujud yang panjang, enggak ada masalah. Iya. Dia baca wirid-wirid, dikir-dikir, apa yang disyariatkan, ya dia baca doa ketika dia sujud, itu enggak ada masalah insyaallah taala. Baik, saya kira cukup dulu sampai sini, sudah habis waktunya. Insyaallah taala pembahasan nanti kita lanjutkan besok. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.